안녕하세요. 이메론 수업을 맡은 Asma라고 합니다. Baik, kali ini kita sudah sampai pada pertemuan ketiga gitu kan, yaitu mengenai eimiwa eimi yuhyong atau makna dan jenis-jenis makna. Pokok bahasan kita pada perkuliahan kali ini ada dua. Yang pertama terkait eimi jongi atau pengertian dari makna itu apa, lalu eimi yuhyong atau jenis-jenis makna. Dan untuk pengertian makna ini ada berbagai macam teori atau hipotesis gitu kan. Jadi bukan hanya dari makna itu apa gitu kan. Maka di sini ada 지시설, 개념설, 행동설, 용법설 dan jilli jokonsol gitu. Jadi ada 5 jenis teori makna yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini. Lalu untuk jenis-jenis makna itu kita akan membahas tentang teori jenis makna menurut Leach atau Geoffrey Leach. Yang pertama, 의미의 정의 atau pengertian makna. Jadi sebenarnya makna itu apa sih gitu? Apakah sekedar oh iya gitu, suatu kata itu punya makna A gitu, ada makna kamus A gitu. Nah itu bukan hanya sesederhana itu gitu, tapi ada berbagai macam pendapat gitu yang mendalam terkait ini. Yang pertama kita akan membahas tentang GC-sol atau referential theory gitu. Dan di sini ada GC, di sini maksudnya reference yang ditunjuk gitu kan maksudnya. Kalau secara sederhananya, GC-sol itu ya ada suatu kata dan ada secara nyata itu ada benda yang ditunjuk oleh kata tersebut gitu. Jadi misalkan ada gelas, lalu kita tahu ada benda yang memang itu gelas gitu kan, yang disebut dengan gelas gitu. Maka hubungannya itu searah gitu. Di sini contohnya ada Chamsongdae. Ini tower ya, suatu tower yang ada di Korea, di Gyeongju gitu kan. Ini sebutannya ya Chamsongdae gitu. Maka ada suatu simbol kata, lalu ada bendanya itu apa gitu kan. Oke. Jadi di sini 지시설은 단어나 문장과 같은 한 언어 표현의 의미는 그 표현이 지시하는 지시물이라고 본다 gitu. Jadi di sini ada ya benda yang ditunjuk itu apa gitu, ciri khasnya. Jadi contohnya di sini ada namu, ada pohon. Kalau kita menyebutnya pohon gitu kan, maka secara nyata kita tahu mana benda yang disebut dengan pohon itu gitu kan. Di sini contohnya juga ada chamsongdae, maka kita tahu yang disebut dengan chamsongdae itu apa gitu kan. Kelebihannya teori ini itu terutama untuk goyu myongsa. Jadi kelebihannya itu untuk goyu myongsa. Jadi kata benda yang nama diri gitu kan. Ini sangat cocok karena namanya goyu myongsa itu pasti ya misalkan saya Asma ya Asma itu ya saya gitu kan. Lalu misalkan kota Bandung, kita tahu kota Bandung itu yang mana gitu kan. Atau Eiffel Tower gitu, kita tahu Eiffel Tower itu bendanya seperti apa gitu. Secara nyata yang ditunjuk itu ada gitu kan. Nah tetapi kekurangannya karena di sini jisimul, jadi lebih merujuk kepada benda, maka untuk kata-kata yang dia bersifat abstrak itu tidak bisa menjelaskan gitu. Maka seperti sarang, lalu cuok, pyonghwa gitu kan. Kata-kata yang bersifat abstrak itu dalam kehidupan nyata kita tidak terlihat bentuknya seperti apa gitu kan. Cinta itu ya tidak ada bentuknya gitu. Perdamaian itu ya tidak ada bentuknya secara nyata gitu. Karena tidak ada jisimul atau referensinya, maka berarti kata-kata ini tidak punya makna dong, seperti itu. Itu salah satu kekurangannya. Atau 지시물이 같지만 의미가 다르게 나타날 수 있다 gitu. Jadi benda yang ditunjuk itu sama, tetapi maknanya itu bisa jadi berbeda gitu kan. Jadi mungkin contohnya ada satu benda matahari gitu. Dalam bahasa Korea itu disebut kadang 태양, kadang he gitu kan. Maka itu bendanya sama tetapi
katanya itu berbeda gitu. Nah, ini berarti maknanya itu seperti apa gitu kan. Tuh, jadi kekurangan dari jisisal atau referential theory itu ada dua hal ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada genomsol atau conceptual theory. Kalau tadi jisisal itu hubungannya lebih ke ya dua arah saja. Tuh kan, jadi tadi ada pohon, ada kata pohon, lalu pohonnya ada gitu, secara bendanya itu ada. Nah, tetapi kalau genomsol itu dia di sini ada salah satu penyambungnya, jadi bentuknya segitiga. Penyambungnya itu adalah konsep gitu atau genom atau di sini mental image, 심리적 영상. Jadi yang menyambungkan antara suatu benda dengan simbol bahasa itu adalah konsep manusia terkait itu. Dan pencetusnya di sini adalah soseh gitu. Jadi soseh ini sangat cukup banyak disebut ya dalam ilmu linguistik gitu kan. Jadi paling tidak tahu gitu terkait itu. Nah, jadi 양자 사이에 심리적 영상이라는 매개체를 내세워서 간접적으로 설명한다. 양자 ini tadi maksudnya itu ya antara ono giho, simbol bahasa dengan bendanya gitu. Dan di antara itu ada 심리적 영상 atau mental image. Jadi konsep manusia terkait itu gitu. Jadi yang membuat kita mengerti suatu pohon itu disebut dengan pohon itu adalah konsep kita terkait itu. Oke. Jadi di sini menurut teori simbolnya sosok gitu. Ono gihonen 명칭 ini sebutan ya. Sebutan bahasa berarti 사물의 결합이 아니라. Jadi simbol bahasa itu bukan gabungan antara sebutan dengan bendanya, tetapi 청각 영상과 개념의 결합이다 gitu. Jadi sebenarnya gabungan antara pendengaran gitu dan juga konsep gitu. Jadi di sini yang terpenting itu adalah konsep ini gitu. Nah, tetapi teori ini juga memiliki kelemahan gitu kan. 사라 satunya 개인적인 차이를 어떻게 객관적인 의미로 처리할 수 있는가 하는 문제이다 gitu. Jadi ada suatu kata terkadang itu maknanya bisa jadi berbeda gitu. Secara 개인적 gitu, secara individual. Contohnya di sini yone. Yone itu dia bisa jadi berbeda bagi orang remaja gitu kan, itu bisa jadi maknanya ya udah mungkin pacaran gitu. Tetapi bagi orang yang sudah dewasa gitu, mungkin sudah 30-an, 40-an, yang namanya yone gitu kan, itu lebih ke ya kehidupan pernikahan atau hubungan yang lebih serius gitu kan. Maka itu gimana mengatasinya gitu, karena simbol bahasanya hanya satu, yang ditunjuk referensinya hanya satu, tetapi maknanya itu berbeda, konsepnya itu setiap orang atau setiap kelompok itu berbeda gitu. Atau 영상을 동반하지 않는 단어 의미를. Jadi yang di sini ada beberapa kata-kata yang dia tidak punya konsep gitu. Jadi seperti contohnya itu 접속어 atau konjungsi, 접속어, konjungsi, atau josa, partikel. Itu kita secara konsepnya itu tidak ada secara jelas gitu kan. Tidak seperti kata-kata lain yang memang memiliki makna jelas gitu. Tetapi nah, kata-kata seperti ini tuh bagaimana penjelasannya gitu kan, karena tidak ada konsepnya di otak kita gitu. Jadi kayak partikel ya kita taunya ya partikel gitu, subjek gitu, tapi tidak ada makna secara khusus tadi seperti kata yone ini. Baik, yang selanjutnya itu 행동설 atau teori perilaku gitu kan, behavioral theory. Di sini dicetuskan oleh Bloomfield. Bloomfield ini juga salah satu ahli linguistik yang cukup sering disebut gitu, meskipun teorinya sudah sangat lama ya gitu kan, tapi cukup sering disebut dalam dunia linguistik gitu kan. Dan di sini intinya adalah 한 언어 표현의 의미는 화자가 그 표현을 발화하는 상황, 그리고 그 상황이 청자에게 일으키는 반응이다.
gitu. Jadi yang namanya bahasa itu lebih kepada orang itu ketika ngomong itu situasinya seperti apa, lalu reaksi dari lawan bicaranya itu seperti apa gitu. Maka di sini ada yang namanya jagek atau stimulan, rangsangan gitu. Di sini dimaksudnya adalah situasi kondisi sebelum mengucapkan sesuatu. Lalu ada baneng atau reaction gitu. Jadi reaksi pendengarnya itu apa gitu kan. Di sini ada S ya. S-nya di sini stimulan tadi. Ono hengwi ijone 실제 사건. Jadi misalkan contohnya biga onda. Sebelum kita ngomong oh hujan nih gitu, maka situasi sebelumnya tuh oh sudah ada hujan gitu, sudah mulai turun hujan gitu. Di sebelum kita ngomong hujan nih gitu, nah sebelumnya tuh kita melihat bahwa sudah turun hujan. Lalu di sini RS kecil ini, titik-titik ini adalah ono hengwi atau ya ucapan tuturan gitu. Di sini terus kita kemudian baru ngomong biga 온다. Lalu lawan bicara kita itu merespon gitu. Ono hengwi ihu에 실제 사건. 이후 이전. Ya, jadi lawan bicara kita terus kemudian meresponnya apa gitu kan. Seperti itu. Nah, tapi ini juga bisa jadi setiap orang itu berbeda gitu. Ketika orang kita ngomong piga onta, itu bisa jadi lawan bicara kita tuh meresponnya hanya oh iya. 그래 비가 온다 비가 오네 atau bisa jadi itu suatu makna tersembunyi bahwa tolong tutup jendelanya dong, atau tolong ambilkan payung, atau tolong bawakan payung gitu. Jadi setiap lawan bicara itu responnya bisa jadi berbeda-beda terkait satu tuturan ini. Dan juga tetapi kekurangannya, tidak semua tuturan itu butuh situasi ketika menuturkannya. Jadi bisa jadi ya tuturan itu benar-benar tanpa ya situasi, kita ngomong aja kayak gitu. Jadi tidak butuh ada situasi sebelumnya itu gimana atau respon si pendengar itu apa gitu terhadap ucapan kita. Nah, teori selanjutnya yaitu Young-Bobsol atau use theory. Ini diungkapkan oleh Wittgenstein dan juga Freud. Ini sebenarnya mereka merupakan ahli filsafat yang biasanya filsafatnya itu lebih ke filsafat bahasa gitu. Jadi memang lebih abstrak gitu pemikirannya gitu, lebih kepada ya makna itu sebenarnya apa gitu, tidak terlalu membahas cara penggunaan teori tersebut bagaimana gitu. Dan menurut mereka namanya makna suatu kata itu adalah kudanoe yongbob. Jadi penggunaan kata tersebut itu gimana gitu. Jadi kata itu maknanya itu bukan yang dibawa oleh kata tersebut gitu kan, tetapi bagaimana suatu kata itu digunakan dalam suatu situasi gitu. Jadi bisa jadi ya kata A itu maknanya bisa jadi berbeda gitu karena situasinya gu체적인 맥락이 달라요 gitu. Jadi situasi detailnya itu berbeda. Selanjutnya ada 진리 조건설. 진리 ini lebih ke truth ya. Jadi kebenaran. Jadi dalam suatu ungkapan gitu ada kebenaran di situ gitu. Ada kebenaran, ada bohongnya, ada yang benar, ada yang salah gitu kan. jadi 문장의 의미를 파악하는 일을 문장의 진리 조건을 밝히는 것으로 간주한다. Jadi untuk mengungkapkan makna suatu kalimat itu ya kita lihat kebenaran atau fakta yang ada dalam kalimat tersebut gitu. Dan di sini 어떤 언어에 속한 문장들 하나하나가 어떤 상황에서 참, yang fakta yang benar terjadi itu apa, atau gojit, yang bohong atau yang salah dari pernyataan tersebut itu apa gitu. Di sini contohnya 하늘에 구름 한 점 없다. Jadi di langit itu tidak ada satu titik pun awan gitu. Jadi benar-benar bersih gitu kan langitnya gitu. Nah, ini bisa jadi
ada kebenaran di situ gitu kan. Jadi ya memang langitnya itu benar-benar nggak ada awan gitu kan, nggak ada awan sama sekali gitu. Tapi bisa juga di situ sebenarnya lebih ke ungkapan yang bersifat idiom gitu. Untuk teori keempat dan kelima itu lebih ke secara teoretis saja gitu. Jadi untuk mengungkapkan makna itu para ahli mengungkapkan teorinya gitu, dan lebih ke secara teoretis dan tidak terlalu banyak digunakan dalam keilmuan linguistik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis makna menurut Lichi gitu kan. Jadi ada 7 jenis makna. Tuh. Di sini jadi ada 의미 유형. Secara garis besar itu ada 개념적 의미 atau conceptual meaning, 연상적 의미 atau associative meaning, makna asosiatif, dan 주제적 의미 atau makna tematik gitu. Nanti kita akan membahas dulu yang ini ya, yang 개념적 dengan tematik. Karena untuk makna asosiatif itu nanti dibagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Maka total keseluruhan ada 7 jenis makna gitu. Dan untuk makna ke-1 dan ke-2 secara garis besar itu adalah makna yang sebenarnya gitu. Sedangkan untuk 연상적 의미 itu lebih ke makna secara konotatif atau makna yang harus dipahami dengan memahami konteksnya. Yang pertama, 개념적 의미 atau conceptual meaning. 어떤 언어 표현에 대해서 일반적으로, jadi 일반적 secara umum gitu, 추론해낼 수 있는 가장 보편적인, jadi yang secara umum, 핵심적인 의미다. Jadi makna yang dia inti dan secara umum gitu ya, memang dipahami. Jadi makna yang sebenarnya. Sebenarnya. Oke. Jadi entah siapa yang ngomong ini gitu, entah siapa yang situasi yang saat itu terjadi apa, itu tidak ada hubungannya gitu. Jadi memang makna yang sebenarnya makna secara denotatif gitu. Jadi contohnya di sini ada buin. Buin itu cipsaram atau istri ya gitu kan. Nah, di sini ada maknanya itu berarti ingan, dia manusia gitu kan. Bukan laki-laki. Di sini makanya namsongnya minus ya. Songsuk dewasa gitu. Jadi ya berarti kalau sudah jadi istri itu dewasa gitu kan. Dan di sini gihon sudah menikah gitu kan. Jadi ini makna yang sebenarnya dari buin. Nah, selanjutnya ada 주제적 의미 atau makna tematik. Ini lebih kepada intinya itu adalah osun atau susunan kalimat, 초점 fokus suatu kalimat atau tuturan itu di mana, 강조 penekanannya itu di mana gitu. Jadi ketika kita berbicara bisa jadi susunan kalimat yang berbeda itu akan membedakan maksud kita gitu, atau kita ngomong apa penekanannya di mana gitu kan, itu akan membedakan makna gitu. Di sini contohnya ada sebenarnya dia kalimat dengan tata bahasa yang sama, kosakatanya juga sama, hanya di sini urutannya yang berbeda ya. 가난 하지만 행복하다 dengan 행복하지만 가난하다. Jadi yang pertama kakak saya miskin tetapi bahagia. Lalu yang kalimat kedua, kakak saya bahagia tetapi miskin. Di sini mungkin sekilas sama, tetapi kita tahu makna sebenarnya dari kalimat yang pertama itu adalah 행복하다. Bahagianya yang lebih ditekankan. Sedangkan untuk kalimat yang kedua yang lebih ditekankan itu adalah 가난하다. Miskinnya gitu kan. Jadi meskipun hanya satu yang dibalik gitu, ternyata maknanya itu bisa jadi sangat berbeda gitu. Maka di sini ada osunnya, perbedaan osun gitu atau chojom atau gangjo itu bisa membedakan makna gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan makna tematik. Selanjutnya kita akan membahas tentang 연상적 의미 atau makna asosiatif yang terbagi menjadi 5 makna.
Yang pertama, nepojok eimi atau makna konotatif. Sebagaimana namanya gitu, makna konotatif itu ya berarti makna yang bukan sebenarnya gitu kan. Jadi di sini dot bucho natananen jondal gaji. Di sini ciri khasnya adalah ada makna yang ditambahkan di situ. Jadi sebenarnya makna konotatif itu bukan makna yang benar-benar berbeda gitu, tetapi ada yang makna tambahan di situnya gitu kan. Jadi kalau tadi genyomjok eimi itu makna yang memang sudah pasti semua orang itu menyetujui itu gitu kan. Sedangkan kalau nepojok eimi itu lebih ke purancong, lebih tidak stabil maknanya. Gabyeonjok. Purancong tidak stabil. Gabyeonjok atau berubah-ubah. Dan jubyeonjok. Kalau tadi genyomjok itu hekshim jadi intinya, jubyeonjok itu makna sekitar yang berarti bukan makna inti. Tuh, jadi makna konotatif itu seperti itu gitu. Jadi kalau tadi buin itu makna konseptualnya itu adalah seorang yang sudah menikah, seorang dewasa dan perempuan gitu. Tetapi ada makna lainnya, makna konotatifnya itu jechi innen atau tangkas ya, cepat gitu, nunchiga ita gitu. Atau beryoga mannen. Karena ibu atau istri secara umum itu biasanya mendahulukan anggota keluarga yang lain gitu, terutama suaminya gitu kan. Lalu yonyakan, lemah, biasanya dianggap lemah gitu kan. Atau nunmulman, banyak air matanya, sering menangis gitu. Jadi makna konotatif ini itu biasanya berhubungan juga dengan kondisi masyarakatnya gitu. Misalkan dalam bahasa Korea itu mereka ada Konfusius, ada Konfusianisme yang mana ya yang di atas itu paling di atas biasanya laki-laki gitu. Maka makna konotatif dari buin, istri gitu kan, itu seperti ini. Selanjutnya ada sawejok imi atau social meaning. Ini titik intinya adalah sawejok hwangyong. Jadi lingkungan sosialnya yang berbeda itu bisa mengakibatkan makna itu menjadi berbeda gitu. Dan di sini yang berpengaruh itu yolyong, umur, songbyol, gendernya apakah perempuan atau laki-laki, jigop, pekerjaannya itu seperti apa, jongkyo, agamanya itu gimana gitu kan. Hal-hal ini itu bisa menyebabkan suatu kata itu maknanya berbeda gitu kan. Jadi sebagai contoh, shinbun atau level sosial yang berbeda itu akan membuat bahasa Korea itu memiliki gungseonche. Jadi bentuk yang paling formal gitu. Dehwache, bentuk yang percakapan. Lalu ada juga sogo atau lebih ke kata-kata makian atau kata-kata yang kurang baik gitu kan. Dan itu mengakibatkan perubahan makna gitu. Makanya social meaning itu sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur sosial dan biasanya dikaji dalam keilmuan sosiolinguistik. Atau sawe onohak. Selanjutnya, gamjongjok eimi atau affective meaning. Di sini judulnya sudah afektif ya, berarti berkaitan dengan perasaan gitu. Maka 화자의 개인적 감정이나 태도. Jadi perasaan atau tingkah laku si penuturnya gitu kan. 꽃 종소가 언어에 반영되어 나타나는 의미이다 gitu. Jadi perasaan atau perilaku si penuturnya itu terlihat gitu dalam kata-kata yang digunakan gitu. Biasanya di sini sorie gojo, tinggi rendahnya suara, atau gangse, tekanan. Jadi kita kalau ngomong itu ditekankannya itu di mana gitu kan. Atau biasanya di sini kalau dalam bahasa Mandarin itu biasanya ada tekanan gitu, ada tekanan yang
rendah, ada yang tinggi gitu kan. Itu nanti membedakan makna gitu. Atau kiri, panjang pendeknya gitu. Dalam bahasa Korea memang hal-hal ini biasanya tidak ada gitu kan. Jadi kata nun dengan nun itu memang sebenarnya berbeda pada panjangnya gitu. Yang satu lebih panjang ketika diucapkan, tapi dalam penggunaan sehari-harinya itu tidak terlalu kentara gitu kan. Atau ogyang, intonasi ya. Oke. Jadi biasanya ada kaitannya dengan bisa juga diteliti dalam sudut pandang fonologi prosodi atau unyuljok. Biasanya bisa diteliti dalam sudut pandang fonologi juga, tapi yang lebih prosodi yang berkaitan dengan tadi ya, tinggi rendahnya suara, tekanan, panjang, dan intonasi gitu. Jadi kalau ada suatu kata kibuni aju 좋다, misalkan dia ngomongnya seperti itu dengan kibuni aju 좋다, itu bisa jadi ada perbedaan makna gitu. Jadi kalau ajunya itu panjang, itu berarti oh dia benar-benar sangat sangat senang gitu. Jadi penekanannya itu ada gitu. Jadi itu ya, gamjongjok ini itu makna afektif yang bisa juga dikaitkan dengan unsur-unsur fonologi, khususnya unsur-unsur prosodik. Selanjutnya bansajok ini atau reflective meaning, ini dia contohnya sebenarnya tidak banyak gitu kan. Jadi ada perbedaan konsep gitu kan terkait makna suatu kata gitu. Jadi contohnya di sini ada aboji dalam Kristen tekan dengan aboji secara umum gitu kan. Jadi dalam bahasa Indonesia juga bapak dengan bapak itu memiliki makna yang berbeda konsepnya gitu kan. Dan meskipun mungkin konsep utamanya itu sama ya gitu kan, seorang yang memang memiliki kedudukan gitu kan, tetapi di sini ada konsep lain yang digunakan gitu. Itu namanya reflective meaning. Selanjutnya yang terakhir adalah bioljok eimi atau yonojok eimi, collocative meaning. Di sini jadi suatu kata itu biasanya memiliki suatu persepsi tertentu gitu, karena kata tersebut sering digunakan untuk ABC gitu. Jadi contohnya di sini ada gyeoun ai. Ini kalau kita mendengarkan gyeoun ai ini ekspresi yang sangat umum gitu. Oh iya, anak itu imut ya, anak itu lucu gitu. Atau gyeoun yoja, itu juga masih tidak masalah gitu. Oh, perempuan itu imut ya, lucu gitu kan. Tetapi kalau kata gyeoun oren, orang dewasa yang imut, itu seakan seperti bertolak belakang. Jadi yang ini tuh, konsep yang kedua ini tuh seperti apa ya, kurang pas gitu kan. Karena kata gyopta itu biasanya disandingkan dengan ai, moyoja, atau anak kecil gitu. Biasanya disandingkan dengan itu. Jadi kalau dia dipasangkan dengan kata yang lainnya yang dia maknanya sedikit berbeda, itu akan aneh gitu kan. Itu yang namanya collocative meaning. Ini nanti akan berbeda dengan namanya istilah yono, collocative. Itu biasanya sering juga dipakai untuk misalkan osel itu pasangannya ipta. Terus moja itu pasangannya suda. Terus shinbal pasangannya shinta. Ini juga disebutnya kolokatif, tapi lebih ke secara kosakata atau secara tata bahasa gitu kan. Sedangkan untuk yang ini bioljok ini itu lebih ke suatu kata itu kadang punya feel tersendiri gitu kan. Makanya ketika kita belajar bahasa asing, ada kalanya kata-kata yang sekilas memiliki makna yang sama itu penggunaannya berbeda gitu, karena itu tadi ini kayaknya pas dengan kata ini tapi tidak pas dengan kata yang lain meskipun makna kamusnya sama. Oke, baik, itu tadi ada jenis-jenis makna gitu kan. Jadi mulai tadi genyomjok eimi,
makna konseptual, makna tematik, dan makna asosiatif. Yang mana makna asosiatif itu dibagi menjadi 5 makna gitu. Dan jenis-jenis makna ini bisa digunakan ketika kita memahami tuturan seseorang gitu, atau memahami kalimat seseorang. Gitu. Baik, pertemuan kali ini kita sudah membahas 2 hal, yaitu tentang pengertian dari makna dan juga jenis-jenis makna. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sugih semnita.